Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam sarapan rohani Galang Ding yang Abian Base. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu semua ada dalam keadaan sehat, ada dalam perlindungan Tuhan, dan diberkati Tuhan selalu. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan perenungan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberkati setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru hanya datangnya daripadamu. Saat ini kami rindu untuk mendasari hari kami dengan firman-Mu Bapa. Urapi dan kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Diberkati, urapi dengan Roh Kudus sehingga kami boleh menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Yesaya 40 ayat yang ke-15 bagian A dan Wahyu 21 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya 40 15 bagian A. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap sebutir debu dalam neraca. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, kuasa Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Yesaya pasal yang ke-40 merupakan bagian dari berita keselamatan untuk bangsa-bangsa yang berada dalam pembuangan, termasuk berita kelepasan bangsa Israel. Dari sekian lamanya bangsa Israel berada dalam pembuangan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah tidak pernah berpaling daripada mereka. Yesaya 40 menyatakan dengan sangat jelas kepada Israel dan kepada kita orang yang percaya saat ini bahwa sebenarnya yang layak untuk dijadikan sebagai alasan utama bertahan dalam masa seperti ini adalah Tuhan Allah. Karena tanpa Tuhan Allah, jangankan kita pribadi, bangsa-bangsa dinyatakan bahwa mereka semua seperti setitik air dalam timba dan dianggap sebagai sebutir debu pada neraca. Artinya kita tidak ada apa-apa dengan Allah. Justru Tuhan hadir di tengah-tengah manusia dalam Wahyu 21 ayat yang ketiga. Allah akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia, Allah menjadi Allah mereka. Di tengah-tengah kita orang percaya yang lemah dan mendatangkan kekuatan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita meragukan Tuhan, percayalah kepada Dia yang berdaulat di atas segala-galanya. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan pernah kecewa. Yang pasti Tuhan akan memberikan kekuatan pada kita agar tetap bertahan dalam situasi seperti ini. Dengan demikian, jika saat ini kita masih mengandalkan seseorang atau mengandalkan sesuatu untuk kita jadikan alasan utama dalam bertahan hidup, ubahlah prinsip itu. Karena sejujurnya, siapapun kita adalah sama di mata Tuhan.
seperti sebutir debu pada neraka. Ada 3 poin penting di dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Allah berkuasa atas hidup kita. Kita biarkan Allah berkarya pada hidup kita, sehingga kita diubahkan, dan biarkan Allah berdaulat atas segala-galanya. Yang kedua, andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jika saat ini kita masih mengandalkan seseorang atau sesuatu, rasa kecewa yang akan kita dapatkan, ubahlah prinsip itu, kita andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Yang ketiga, mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi sesama dan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saat ini kita berada pada keadaan yang baik, janganlah terlalu membanggakan keadaan itu. Karena itu semua pemberian dan titipan dari Tuhan. Namun, mengucap syukurlah kepada Tuhan dengan menjadikan diri kita saluran berkat bagi orang lain. Kita sebagai manusia tanpa Tuhan hanyalah sebutir debu. Oleh sebab itu, andalkanlah Tuhan selalu dalam setiap sisi hidup kita. Dan jadikan Tuhan sebagai alasan utama di dalam menjalani hidup di dunia ini. Karena sumber kekuatan kita sesungguhnya dalam Tuhan Yesus. Tuhan menyertai kita dan memampukan kita untuk melakukan firman. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, sungguh besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami firman-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu boleh tertabur di dalam hati kami, seperti pohon yang tumbuh di aliran air, berakar, bertumbuh, menghasilkan buah pada musimnya. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memulai hari yang baru. Tetap semangat, andalkan Tuhan dalam setiap sisi hidup kita. Shalom. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.